Cara dia Dibelah sok. aku ndak aku bawa kamu nge gitu. Oh, makku piye masih memikirkan maknya. Kalian cari nanti jodoh yang seperti itu ya. Istighfar. Makasih. Kalian cari jodoh yang seperti itu, yang sayang sama keluarganya. Ibunya aja diagungkan seperti itu, apalagi nanti sama istrinya. Ayo lo. Ya kalau kalian nanti pergi ke rumahnya Papa Gedang, jangan lupa bawa makanan. Nanti kalian berenggak-lenggok aja ke situ. Ya bawa makanan, bawa apa gitu. Tak tahu. Tuh aku tuh emang suka ke bawah apa sih namanya? Aku tuh tipe orang yang susah untuk nangis. Susah sebenarnya. Cuman lihat Mas Yun tuh kayak teringat masa kecilku dulu gitu loh. Aku juga dulunya seperti itu. Cuman ya ndak separah Mas Yun. Dia ngangkat sendiri, masih pakan sapi lagi. Dia kan bilang kemarin, Mas bangunnya jam berapa? Jam 5 subuh udah bangun. Beli pakan sapi, habis itu ngasih makan sapi, habis itu ngarit sampai selesai jam 11. Ya kalau ada waktu ya dia live katanya kan. Kalau ndak ada waktu ya ndak live gitu, karena mungkin dia capek kan. Cari rumputnya bukan di sekeliling rumahnya, tapi nanjak katanya. Oh berarti susah juga kan cari rumput nanjak. Ya sebentar lagi dan telepon ya. Ya jadi aku tidak mau membahas sebenarnya seperti ini, cuman ya terasa aja pengen cerita. Nanti kan kalian record. Ya makanya aku ini utarakan apa yang aku rasa gitu. Kalian harus support ya. Kalian harus support Mas Yun. Coba jadikan followersnya jadi 1 juta. Ya kan lumayan, nanti dia bisa dapat endorse, dapat apa, kan bisa juga ngebantu orang tuanya gitu. Bisa jadikan 1 juta view, 1 juta followers. Masa ada bisa? Sekarang pengikutnya berapa? 600 nggih. Jadikan 1 juta biar nanti tambah banyak yang endorse. Harus saling membantu nge. Biar ayo, masa kalian nggak bisa menjadikan penontonnya jadi penontonnya followersnya jadi 1 juta ya? Bisa kan? Bisa jadi 1 juta followers. Katanya kemarin itu sempat banyak juga followersnya, tapi kena ban atau gimana. Mungkin ada orang jahat yang ingin meretras atau gimana. Oh, jadi diambil kan. Dia mulai lagi dari nol. Tapi berkat ini dia mungkin rezekinya baik, rezekinya anak soleh, mungkin ada lagi konten-kontennya yang naik gitu. Dia bilang PK-PK-nya ngapain? Aku ndak mau ngemis yo katanya. Ndak mau ngemis dia bilang. Sedih aku. Kan kalau misalnya KPK ini kan kadang kita ayo kasih ini. Dia ndak. Aku PK senang-senang aja gitu. Senang-senang aja, buat seru-seruan aja. Yo ndak. Aku kalau bahas kayak gini sedih loh guys. Jangan kalian bahas lagi. Pokoknya kita jadikan followersnya jadi 1 juta biar banyak dapat endorse-nya, biar bisa dibantu orang tuanya, adik-adiknya. Oke, kita angkat derajatnya. Kan kalian banyak tuh yang bilang, piye caranya
harus ketemu dulu. Yuk, sebelum ketemu dia harus bisa ini dulu. Aku dibanding Mas Yun lebih dewasa aku mungkin. Sepertinya dari raut wajah pun aku lebih tua toh. Ya kalian bisa menilai. Iya. Oh, dia pendekar silat ya. Ya kemarin ada yang bilang kalau ini dia tuh suka motoran. Tapi semenjak ngarit katanya, semenjak ada sapi-sapinya dia ndak motoran lagi. Bener ya? Ya aku semangatin terus. Dia dulu pernah bilang kan, dulu ada pernah dekat sama cewek gitu. Ceweknya ndak mau ngertiin dia karena dia kerjanya ya kayak gitu kan, jarang megang handphone. Ya kandas, ya dia mungkin fokus sekarang seperti itu. Ya datanglah bunda kalian ini. Bunda kalian ini yang mengerti keadaan, walaupun dari telepon ndak apa-apa, yang ngertiin keadaan aja. Dia sibuk dengan ngaritnya, aku sibuk dengan nyanyiku. Ya seperti itu. Itu di mana ini lagi di tepi pantai, lagi makan apa namanya ini, lagi makan ikan yang dibungkus dengan daun yang dibakar. Enggak loh. Kak, coba satu lagu Minang buat Mas Yun. Ya laguku itu semuanya sedih, ditinggal nikah sesuai kisahku itu loh. Sesuai kisah. Ya dulu ada janji ya bener, dijanjiin sama cowok terus nikah sama orang lain gitu. Kisahku semua. Pepes itu ya, iya, pepes kayaknya. Nanti tak spill yo. Pernah ditinggal, pernah lah. Kalian kira apa? Dijanjikan nikah sama aku, dia nikah sama orang lain. Tiga lagi orangnya. Jadi aku ini yang pertama, yang kedua ada lagi, yang ketiga ada lagi, yang diajak nikah ini yang ketiga ini, yang aku ditinggal nikah. 3 loh, kalian bayangkan. Ya sakit. Tuhan itu menguji kita sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak sanggup misalnya menahan beban yang kayak gini, beda lagi ujiannya. Ya sudah. Ya mungkin kalau aku nikah sama yang kemarin itu, ya tidak ketemu sama papa gedang kalian. Kalau aku nikah sama yang kemarin, ya tidak ketemu sama papa gedang kalian lah itu. Iya. Sekarang ada papa gedang kalian yang lebih baik. Ini apa ini? Garuda Hoki ini apa? Masih mana lagi turu mungkin. Di jam segini itu dia turu. Biasanya habis isya mungkin. Kalau enggak dia malam itu hadro. Tuh. Dia mengimbangkan antara duniawi dengan akhirat. Enggak semua orang bisa mengatur manajemen waktu seperti itu. Aku loh kadang juga sering tinggal sholatnya enggak konsisten gitu. Tapi dia mengusahakan itu. Luar biasa. Biasa bunda, oh Adari makasih. Aku udah minta-minta juga ya. Aku belajar dari Mas Yun aja. Tidak boleh minta-minta gift, tidak boleh ini. Ya jarang lah siapa di zaman sekarang, jarang. Aku umur 24. November besok bunda kalian udah tua, 25. Jadi istighfar. Ya wes madang urung mbak, aku belum. Ini lagi nunggu. Kalian kenapa tanya-tanya aku pernah di DM apa endaknya? Kan dia lagi sibuk ngaritnya, aku sibuk dengan nyanyiku. Nanti kita bertemu aja toh. Ada tuh yang teleponan setiap hari, video call setiap hari. Ya akhirnya jodoh orang. Ya piye?
Mas dan karo siapa? Karo mamaku. Lah mulai dapet lo gak nyeyu ali. Ya kalian jangan indong yang Garuda Hoki ini apa? Aku nggak ngerti. Ya saling mengerti aja. Sama siapapun kalian jangan berpikir negatif atau gimana. Kalau dia ndak baik ya ndak bakal jadi jodoh kalian juga. Orang baik itu jodohnya orang baik juga. Walaupun misalnya dulunya pemabuk berat, judi segala macam, tapi kalau misalnya hatinya baik atau gimana, jodohnya dengan orang baik loh gitu guys. Percaya aja, perbaiki diri, nanti ketemu aja jodohnya yang baik gitu. Iya, aku umur 24. Kenapa terlihat sangat tua ya? Ya bunda kalian ini udah tua. Yang muda itu ya papa gedang kalian. Ya aku sama berondong lah jatuhnya. Sama berondong ya. Tapi ya aku suka berondong. Ya nggak tahu kenapa kayak gitu, suka berondong. Astagfirullah. Ya kan kalian pasti ada kan ya beda umurnya, yang kalian lebih tua, yang perempuan, yang cowoknya lebih muda, pasti ada. Apa gedang tua ya? Umurnya berapa? Ya kemarin dia bilang umurnya 22 kan? Iya. Lebih tua aku 2 tahun kan? Berapa umurnya? 60 ya piye 60. Kalian ngawur kalian. Anak-anakku ngawur semua, Kak Minang apa Jawa, Kak? Aku Minang asli. Tapi aku cinta semua bahasa. Aku suka mempelajari bahasa gitu loh guys, suka. Tanggapan ibu gimana? Tanggapin ibu gimana? Mas Ari deh panjek lah kambi itu lah ya. Jangan dipanjek, kok kan aku nyawa dong. Ngawak mau manjek kayak katelian je. Oh, udah pernah diundang di TV enggak sih? Ya nanti kalaupun ada diundang, aku persilahkan Mas Yun yang diundang. Nanti aku wakilkan aja dengan video call. Karena guys, ya karena aku tuh bukan sok sibuk atau gimana. Ini aja baru pulang kemarin, pergi lagi nih. Tidak ada waktu senggang. Paling istirahat sehari dan besoknya langsung bekerja lagi gitu. Serius. Ih, lawak sambam. Tuh mana mak yang mau bungki daun tuh? Ikut. Sama bungki daun tuh mahal sih. Lagi lagi penggang. Nanti tak lihatkan ya. apa? Rakyat nanti sore. Awal kenal ya di PKPK itu. Mau manggung waktu itu. Aku mau nyanyi, tiba-tiba diundang gitu. Buat Papa Gedang ya romantis lah nyanyinya. Nyanyi aku sedih semua. Ada lagu-laguku yang bahagia. Kalian udah subscribe YouTube aku belum? Kalian cinta bunda ya tapi udah di subscribe gimana? Apa? Fauzana Official. Bunda nih mau ngeluarkan lagu ya tapi sedih lagi nanti. Besok mau rekaman. Jadi mau take vokal besok langsung syuting. Jadi tidak ada waktu gitu loh untuk bersenang-senang ria, cari uang terus. Guys, siapa yang bersungguh-sungguh dapat hasil. Begitu. Apa Gedang lagi, kalian itu lagi turu ya, tidak bisa diganggu guys. Di jam segini dia turu. Main ke rumah kakak boleh nggak? Boleh ke rumah aku semuanya boleh, tapi jangan lupa bawa makanan nggak? Karena aku tuh suka makanan nyemil tidak jelas. Bentar, Jo halus ya.
Udah jalan-jalan ya, gimana jalan-jalan sama Mas Yuno, orang lagi dia ngarit. Aku kan ini saling pengertian gitu loh maksudnya. Hah? Jangan les. Kau pas sendiri kok. Bencan sih. Nah, kita mau makan dulu. Aku mau makan dulu ya. Iyun followersnya naik lambatnya, makanya kita jadikan 1 juta. Nanti biar dia dapat endorse banyak-banyak, bisa bantu orang tuanya. Kita semua dapat pahala loh. Kalian mencari pahala itu mudah, yang mempersulit itu kitanya. Ih, dari situ dia. Nih, aku makannya segini. Malah aku makannya segini, guys. 2 hari 2 malam ngalahin Bandung Bondowoso. Iya, di sini itu adatnya seperti itu. 2 hari 2 malam. Harus seperti itu. Mami is my favorite sambalado. Wah. Kalau Cirebon deh, berkodok sama doa nih. Ih, panas. Ya. Nih. Ini bahasa Indonesianya apa ini? Enak. Ikan dipanggang di daun. Tidak, nabano ya. Mau minta coy gitu. Nih, aku makan segini. Baru makan siang. Nabano ya, daun. Hah? Kalian semua anak-anakku makan sambil nonton Bunda nih, enggak apa-apa. Dia kalian tahan-tahan perutnya ya. Karena aku baru makan siang. Kita minum dulu. Dapat juga temat dari Padang wah. Tuh, mari kita pepes ikan itu Bono, pepes ya. Enak guys, aku suka. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti aja. Ya lagi makan tadi. Ada yang jurus dulu. Makannya enggak makan siang tadi jam 1. Oh, enggak sia-sia nunggu makan jam segini. Siapa yang bisa bikin pepes ikan? Siapa yang bisa? Karena Bunda suka banget sama pepes ikan. Belum. Jangan tanahnya belum pedang, nyawa lah. Siapa yang bisa? Apa? Doa bagi kan? Masku lagi ngarit, lagi turu. Belum. Palingan bangunnya bentar lagi kayaknya. Nanti kalau aktif kabari aku yo, biar tak undang. Belum. Nanti kalau ketemu naik Supranya. Ya mau. Kan naik itu toh. Mas ini aktif ya? Ya gimana mau tamat-tamat? Aku belum menyerah. Emang kalian pikir aku semudah itu menyerah? Yonda. Yonda bisa secepat itu. Papa Gedang, Papa Gedangnya lagi ngarit. Abis itu turu kayaknya jam segini. Akak ada campuran Jawanya enggak? Aku ini ada campuran Minang aja. Tapi karena Mas Iyun orang Jawa, jadi aku ada sedikit Jawanya. Masa kalian tidak mau berjuang? Ya kalau Mas Gunda mau berjuang, aku sendiri yang berjuang.
Tenang kalian, aku berjuang. Dan makasih. Banyak yang orang datang ke rumah Mas Yun. Ya, terima kasih. Guys, nanti kalian kalau ke rumahnya jangan lupa inilah. Ya, sesama kita inilah. Tahu lah ya. Nanti kabarin dulu, Mas. Kalian kabari dulu Papa Gedangnya. Kabari dulu. Bawa makanan. Jangan kalian melenggak-lenggok di situ yo. Bawa makanan. Bawa makanan kan kalian banyak tuh yang ikut kan. Bawa makanan. Tadamu. Kasihan juga ibunya. Aku tersentuhnya di sini tuh dia sama ibunya itu loh guys, kayak sayang banget gitu loh, kayak sangat menghargai orang tua. Itu membuat aku tuh kayak Masya Allah, ini anak baik gitu pikiranku. Di zaman sekarang susah ditemukan anak yang seperti itu. Jadi kalian tepat memilih orang. Masa aku bilang bentar dulu kan aku ngetes yo. Aku bilang ya udah ndak usah nanti kita sambung, nggak mau. Aku bilang kan kita live aja. Yo ndak bisa. Katanya ini aku sholat dulu. Kalau aku mengutamakan sholat berarti aku juga mengutamakan kamu gitu loh. Jarang loh ada yang sekarang kayak gitu. Apa makan nak? Bang? Nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi aku banyak belajar juga. Kagum kagum. Ini nanti walaupun aku nanti ketemu sama Mas Yun, jadi kalian mau ikut dak? Kalau misalnya aku ketemu gitu, kita rame-rame ke sana, kita bantu dengan mensupport, ya gitu. Oh tuh Garuda hoki. Iya. Dia nanti kalau misalnya aku ke sana, misalnya Bunda Ane ke sana, kita sama-sama bantu. Aku loh terinspirasi ketemu pertama kali sama Mas Yun itu ya karena dengan apa adanya dia loh. Diselesai ngarit dia habis ngarit, terus dia ini live. Jadi dia ngundang aku kan. Aku lihat, oh ini ngundang, ini siapa gitu kan. Ya udah aku terima. Setelah aku terima undangannya, aku lihat dia gitu loh, dia bertanya-tanya kan mbaknya apa segala macam. Aku bilang aku nyanyi, aku penyanyi. Dan dia bilang masnya ini ngapain ngarit ya. Aku nggak ngerti ngarit ya, aku tanya lah kan. Oh ternyata ngarit itu ini, kalau dalam bahasa Minangnya itu manyabi umpui. Ya nama kalau dalam bahasa Minangnya itu namanya manyabi umpui. Apa namanya kok? Iya kan mak? Nyabuin umpui kan? Nyabuin umpui. Hah? Iya, kalau di dalam bahasa Minangnya menyabui umpui namanya. Dia tamat SMA kan dia. Tamat SMA bukannya melanjutkan ke ini, dia lebih mengutamakan orang tuanya. Itu ndak semua orang bisa loh guys. Apalagi di zaman sekarang. Aku menemukan orang yang seperti itu mungkin dari 102 mungkin, atau enggak 1 mungkin. Di zaman yang sekarang ini, mungkin dulu banyak ya, tapi di zaman sekarang ini kayaknya susah menemukan orang yang seperti itu. Ya tersentuhnya di sana. Aku scroll TikToknya, VT-nya kan, sampai ke bawah ada yang nge-tag aku. Dia bersama ibunya lagi disuapin makan. Kayak aku juga sama ibuku. Tersentuh. Aku sebagai anak pun kadang ada melontarkan kata-kata yang tidak ini. Tapi dia punten, pun maem. Dibilang sama kayak gitu. Wih, apa itu?
Oh, udah masuk. Foto bu. Jadi aku menyukai sosok Mas Iyun itu ya karena dia apa adanya, sayang sama orang tuanya, sayang sama adiknya. Pandai jung kan ya? Sumpah itu bikin aku tersentuh. Tinggi sih tuh nak. Jadi kalian yang punya orang tua tuh Bila kau ngejauh gambu orang. ya diagungkan orang tuanya biar rezekinya ngalir terus. Aman. Itu sebenarnya tiangnya rezeki ngalir itu ya karena dia sama mamanya Lain nak. dibahagiain gitu. Hah? Enggak nak. Iya. Mungkin sebenarnya dia mau kuliah kan. Cuman karena karena biaya juga dan dia lebih mementingkan kebahagiaan orang tuanya. Ya dia mengurungkan niatnya mungkin. Kita angkat derajatnya sama-sama, nge. Aku loh niatnya di sini baik. Tidak ada niat apa-apa. Dibuat kalian semua yang pengen ngebantu. Kan kalian mau ke rumahnya Papa Gedang kan? Tanggal berapa? Tanggal berapa kalian ke rumahnya? Coba bilang tanggal berapa? Tanggal berapa? Awak naik. Oh. Ya aku tersentuh aja. Kalau tentang orang tua itu kayak sensitif gitu rasanya. Ya kalian ngetek-ngetek aku di bagian dia nyuapin maknya, disuapin maknya, terus maknya nangis lihat. Mungkin karena itu badannya kurus. Karena fokus untuk ngarit kan. Oh, Difokuskan ngarit. Kalian kira itu ndak berat. Ininya sakit loh itu. Badannya dengan kurus kayak gitu. Dibawa rumput. Mah. Mak bio psikolog. Iya. Dan ini itu sakit ini. Oh, iya. Kalau ndak Kan dua aja. di samping ini apa sih namanya ini? Pundaknya kan dia bilang kemarin ini kok sakit bunda, kenapa? Ya karena setiap hari ngangkat itu kan lagi ngarit kan, itu ditaruh di sininya sakit itu. Abot gendong suket timbang bojo, apa artinya itu? Ya sayang. Buangnya Kak selesai ya? Buangnya selesai ya? Jadi guys, setiap aku melihat Mas Iyun itu ya kepikiran aku ya ini. Di saat dia disuapin mamanya, di saat dia membahagiakan orang tuanya, ya dipikirkan aku ya itu. Makanya pawangnya mana lagi turu. Lagi tidak bisa diganggu. Piye? Ya jangan ditelepon, ya kasihan kan dia lagi istirahat. Ya ndak boleh kayak gitu ya anak-anakku, Papa Gedangnya lagi istirahat. Masa cinta kita terhalang oleh adat? Makasih Abah. Mas ini dikirim nasi ndak Mbak? Sudah. Sekarang kan udah jam 3. Jam setengah 3. Lo aku baru makan tadi udah nganterin. Dia lanjut ngarit, habis itu mandi, habis itu sholat. Ya sekarang dia lagi turu. Oh? Iya, tenggelam kapal Van der Yun akibat ini, akibat adat. Ya piye? Aku lagi di tempat makan ikan sambam karena aku sangat menyukai ikan sambam. Kalau dalam bahasa alasan suka sama Papa Gedang kalian, dia baik hati, tidak sombong. Walaupun dia punya beberapa jawinya itu ya, dia tidak sombong, apa adanya, rajin sholat. Ulonangan api itu.
Dalam keadaan makan aja. Iya, dalam keadaan kemarin itu kan aku membahas tentang adat yang lelaki harus ikut istrinya ke Minang ini. Dalam keadaan seperti itu masih diingat ibunya loh. Jarang loh ada lelaki kayak gitu loh. Dia tidak mementingkan perasaannya sendiri, lebih mementingkan ibunya. Di zaman sekarang itu jarang kayaknya. Luar biasa papa kalian itu. Luar biasa. Iya, dia bilang emakku piye katanya. Yang gemas kalau aku bilang ya udah kita ajak juga, ya dia nggak mau ngajak karena sapi-sapinya ada Samsonnya ketinggalan. Nama sapinya kan Samson. Jadi dia nggak mau. Ya sudah, aku bilang. Ya sudah. Guys, kemarin tuh aku ditekan sejarah Minang dan Jawa tidak bisa bersatu itu karena apa? Ada kok keluargaku Minang dan Jawa, tidak apa-apa. Tapi kenapa dulunya itu tidak bisa dipersatukan itu kenapa? Bagi orang Minang tolong dijelaskan biar anak-anakku ini ngerti. Tapi kalau sekarang kan udah modern. Dulunya kenapa? Berapa maharnya adat Minang perempuan yang bayarkan? Kalau sesama Minang terkhususnya sesama Pariaman ya ada kita bayar lelakinya. Tapi kalau dia Jawa dia yang bayar kita, gitu istilahnya. Sebenarnya nggak bayar guys, itu istilah dari kita orang Minang ini. Hah? Ya biasanya tuh kalau cinta kan diam-diam kasih ke ceweknya buat bayar lelakinya. Kalau cinta. Sapa dulu anggota Rans Rias pengantin. Halo. Jamin tuh namanya Jawa Minang ge. Kalau sesuku kerbau putih satu, ya mungkin. Tapi sekarang udah modern guys. Mat siang Bon ya anak-anakku. Papa gedang mana lagi turu. Jadi tidak bisa diganggu. Dulu juga gara-gara sapi dan kandang sapi juga. Iya, dimusyawarahkan aja. Baiknya seperti apa. Ya tidak mungkin di antara kedua belah pihak saling mengeras toh. Ya bagi kalian nih yang ada pasangannya Jawa, misalnya ada Jawa, ada Minangnya. Ya jangan dipersulit gitu loh. Harus membicarakan baiknya seperti apa. Misalnya si cewek nih keluarganya terlalu satu. Kalau udah kami muda lah ada. Nggak ada biarlah cuci lah. Ini kami muda. Jeruk dingin dua. Cia ya. Angin aja nya. Iya, dingin enggak lah. Jadi buat kalian itu yang lagi berhubungan atau mau ke jenjang lebih serius dengan antara Jawa dan Minang itu tergantung kedua belah pihak setujunya seperti apa, maunya seperti apa gitu. Jangan nyerah-nyerah dulu lah. Masku hampir nyerah kemarin loh. aku loh gini, kalau jodoh itu pasti bertemu. Nggak boleh kalian misalnya, kalau misalnya nggak jodoh, kalian marah-marah, nggak boleh kayak gitu. Kalau kita jodoh, apapun rintangan dan ininya pasti bersatu, ya kan? Jangan memaksakan kehendak. Oh kita pengennya kita sama orang ini, nggak boleh kayak gitu. Yang tertulis di mau ya? Yang tertulis di lava terus apa? Oh iya. Bentar, apa? Lah terus piye? Ya kita tuh harus berjuang bersama-sama. Hah? Ya. Kita harus berjuang bersama-sama gitu loh. Ya kalau salah cuman sebelah pihak yang kuat, yang sebelahnya lagi ndak kuat gimana?
ya. Apa namanya? Yang tertulis di mana? Apa tadi? Tertulis di mana? Ah? Loh mahfuz. Lah, apa? Loh mahfuz. Luh mahfuz. Nah, iya. Tapak geda mana Bun? Lagi istirahat, lagi turu. Ah, ada tuh biru Kang. Yang kecil yang biar itu. Lauful mahfuz. Oh, iya. Pripun kabare posan api tenan. Terima kasih telah menanyakan gadanku. Lauhul mahfuz. Ya, ya gitu. Tetapi kita sebagai manusia ini apa namanya? Menerima takdir yang telah ditentukan. Misalnya kita ditentukan berjodoh dengan ini, yuk bagus. Kalau kita cintanya secara ugal-ugalan, kalau itu ndak jodoh ya gimana? Iya. Ya, tapi kan kalau kayak aku ini berjuang toh. Kalau Mas ndak mau berjuang, aku sendiri yang berjuang. Pokoknya kami muda biar lah. Lah kok. Nah. Sudah. Iya. Berjuang sendiri aja. Tamat. Jangan tamat ya, ndak boleh tamat. Loh aku belum nyerah. Ya cara 17 kok. aku ndak